Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada para remaja-remaja organisasi GAPAI, Gabungan Anak Pantai yang berada di Desa Pengulon. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membudidayakan ikan hias. Dan ada nama-nama kelompok yang menjelaskan pada hari ini, yakni yang pertama Maulidi Nur, Isa Ramadan, dan Endang Widuri. Langsung saja ke materi yang akan dijelaskan. Next. Sarana budidaya ikan hias. Yang pertama, tempat perawatan atau pemeliharaan ikan hias. Tempat atau wadah yang biasa digunakan untuk budidaya ikan hias, di antaranya akuarium, kolam, bak semen, dan kolam terpal. Wadah budidaya ikan hias harus terdiri dari tempat pemeliharaan induk, pemijahan, penasan telur, pendederan, pembesaran, dan penampungan hasil. Next. Yang kedua, lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik yang dibutuhkan untuk budidaya ikan hias diantaranya air, suhu, derajat keasaman atau pH, kesediaan air, kandungan oksigen yang terlarut, dan kecerahan air. Kandungan nitrit dalam air sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan ikan hias yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan ikan hias. Next. Yang ketiga, pakan. Ada dua macam pakan untuk budidaya ikan hias. Yang pertama, pakan alami. Di antaranya kutu air, jentik nyamuk, cacing sutra, serangga, katak, dan ikan hidup atau mati. Yang kedua, yakni pakan buatan berupa pelet. Next. Yang keempat, peralatan. Peralatan yang digunakan di adalah selang, seser atau serokan, ember, dan mangkuk. Sebelum disimpan, peralatan tersebut harus direndam atau dicuci dalam larutan PK atau larutan kaporit. Next. Yang kelima, bibit. Perbedaan ciri-ciri induk jantan dan induk betina. Yang pertama, induk jantan mempunyai gonopodium. Yang kedua, tubuhnya ramping. Yang ketiga, warna sisik lebih cerah. Yang keempat, sirip punggung lebih panjang. Yang kelima, kepalanya besar. Dan untuk ciri dari induk betina, tidak mempunyai gonopodium, tubuhnya gemuk, warna sisik kurang cerah, sirip punggung kurang panjang, kepalanya agak runcing. Next. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Maulidi Nur. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu teknik dan penerapan budidaya ikan hias. Yang pertama yaitu ikan cupang atau bahasa ininya disebut beta splendors. Next. Media budidaya. Jenis media dan peralatan yang digunakan untuk budidaya ikan cupang. Yang pertama yaitu media pemijahan, ember plastik, baskom, dan stopless. Kemudian media pembesaran yaitu bak kolam semen, bak kolam plastik, terpal, dan akuarium. Kemudian yang ketiga media pemasaran atau penjualan yaitu peralatan botol. Next. Memilih indukan. Memilih indukan ikan cupang itu diperlukan kejelian, terutama saat menentukan indukan ikan cupang jantan dan betina. Kemudian jenis kelamin ikan cupang dapat dibedakan dari sirip-sirip dan warna badan. Next. Perbedaan jenis media dan peralatan budidaya ikan cupang. Perbedaan yang pertama yaitu sirip. Jenis media memiliki jari-jari sirip anal, punggung, dan ekor yang tumbuh sempurna lebih panjang dibandingkan selaput yang menutupinya. Peralatannya itu tidak memiliki penonjolan dari jari-jari siripnya. Kemudian yang kedua, warna badan. Warna badan jenis medianya memiliki jenis banyak bintik-bintik hitam dan di punggung. Kemudian peralatannya memiliki sedikit bintik-bintik hitam di punggung. Next. Nah, ini salah satu contoh ikan cupang. Yang di sebelah kiri ini ikan cupang jantan. Begitu bagus warnanya. Kemudian yang sebelah kanan ini ikan cupang betina. Jadi kita bisa melihat ikan cupang itu yang mana yang jantan dan yang mana betina. Next. Next. Proses pemijahan. Yang pertama yaitu siapkan wadah yang bersih dan kering. Kemudian yang kedua isi dengan air setinggi 15 cm. Kemudian yang ketiga masukkan induk jantan. Kemudian yang keempat induk betina dimasukkan ke wadah berisi induk jantan. Kemudian yang kelima beri makan induk ikan cupang secukupnya. Kemudian yang keenam induk betina diangkat untuk dipindahkan ke tempat lain. Next. Pembesaran. Jenis makanan diberikan berdasarkan usia ikan cupang.
yaitu usia ikan cupang 7-10 hari. Jenis makanannya itu kuning telur ayam yang telah dimasak dan dihancurkan, kutu air yang disaring sehari sekali. Kemudian umur 2 minggu atau 14 hari diberi makan kutu air hidup 2 kali sehari. Kemudian umur 3 bulan diberikan jenis makanan jentik nyamuk halus. Next. Pencegahan dari hama dan penyakit. Jenis hama atau penyakit yang menyerang ikan cupang yaitu jenis yang pertama yaitu ular dan burung. Cara pencegahannya itu membuat pagar dan menutup kolam. Kemudian yang kedua itu bintik putih atau velvet. Cara pencegahannya itu mencampur air dengan methylene blue. Next. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ikan mas koki. Next. Memilih indukan. Ciri-ciri induk ikan mas koki yang berkualitas baik yang pertama itu berusia kurang lebih 7 bulan. Tubuhnya tidak luka dan tidak cacat, tidak terserang penyakit, dan gerakannya lincah. Next. Ciri-ciri induk ikan mas koki jantan dan betina yang berkualitas baik. Yang pertama ada ikan mas koki jantan, sirip, dada besar, dan terasa kasar. Terdapat bintik putih, memiliki organ reproduksi berbentuk oval dan kecil. Lalu ikan mas koki betina, sirip dada terasa halus, dan organ reproduksi berbentuk bulat dan sedikit menonjol. Proses pemijahannya itu ada pemijahan secara buatan dilakukan dengan cara menyuntikkan hormon pituitari dengan dosis 0,2 mg atau per kilo bobot ikan dalam 1 kali penyuntikan. Proses pemijahan sebaiknya dilakukan pada sore hari. Ciri-ciri ikan mas koki yang mengalami pemijahan adalah kejar-kejaran antara induk jantan dan induk betina. Yang ketiga ada pembesaran. Jenis pakan ikan hias berdasarkan usianya. Yang pertama kutu air 1 minggu sampai 1 bulan. Cacing sutra usianya tuh 1 sampai 2 bulan. Terus yang ketiga ada pelet 2 bulan ke atas. Selanjutnya ada pengemasan atau penjualan. Setelah ikan mas koki berusia 5-6 bulan, ikan mas koki sudah siap untuk dipasarkan. Pengemasan ikan mas koki menggunakan kantung plastik es dengan kapasitas 1 kilo yang ditambahkan oksigen berisi 1 ekor ikan. Lalu ikan mas koki dimasukkan ke karung atau styrofoam. Next. Yang kelima ada hama dan penyakit. Beberapa penyakit yang menyerang ikan mas koki. Yang pertama ada dropsy, penyebabnya infeksi bakteri pada bagian organ dalam. Gejalanya tubuh membengkak, sisik terbuka, dan kotoran menguntai panjang. Yang kedua ada busuk sirip, infeksi bakteri, dan gejalanya terdapat warna putih di area sirip ekor atau tubuh dan sirip menjadi rontok. Yang ketiga ada white spot atau flu ikan, penyebabnya infeksi virus. Gejalanya terdapat bintik putih pada sisik ikan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan atau rekan saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya buka satu pertanyaan. Bagi yang mau bertanya, saya persilakan. Baik, saya izin bertanya, boleh? Baik, boleh. Untuk nama Ya. siapa ya? Nama saya Devinta Melanawati. Saya mau bertanya tentang PPT tadi. Yang pertama itu kan dibilang pemasarannya itu memakai botol. Nah,
kenapa pakai maksud saya itu emang nggak ada hanya pakai botol atau emang kalau pakai botol itu dia kelihatan menarik? Emang kalau selain pakai botol tuh ada nggak sih alat yang caranya tuh alatnya tuh biar dia tuh bisa menarik gitu selain botol. Nah, yang kedua juga yang kedua tuh bagaimana sih cara memilih induk ikan cupang yang baik itu? Serta yang ketiga, apa yang menjadi saat proses budidayanya tuh? Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama kan, kalau nggak salah intinya itu apakah ada tempat yang membuat ikan itu lebih menarik dari dari botol gitu? Yoi. Oh gitu. Ada beberapa tempat yang membuat ikan itu lebih menarik, yakni seperti akuarium. Sebenarnya banyak, ini kan tergantung budget yang dimiliki. Kan banyak itu yang pedagang-pedagang yang memiliki budget yang sedikit, dia memiliki uang yang sedikit, jadi dia menggunakan botol untuk membuat ikan itu lebih terlihat menarik. Tapi kalau yang mempunyai budget yang lebih tinggi, ada akuarium yang unik seperti akuarium yang berbentuk bintang, berbentuk bulan seperti itu. Ada akuarium yang berbentuk seperti itu. Jadi tergantung budget yang dimiliki aja seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, kalau nggak salah, bagaimana menentukan induk cupang yang baik itu? Iya. Untuk menentukan indukan cupang yang baik, yang pertama ya nih, lihat dari warna. Kalau warnanya cerah mengkilap itu sudah dipastikan itu indukan baiknya. Tapi tidak lepas dari itu juga, kita lihat dari bentuk badan, panjang dan ramping. Yakni umurnya itu yang lebih umur itu yang bagus untuk indukan cupang itu 5 sampai 6 bulan. Seperti itu. Dan juga sehat, tidak cacat dan berasal dari genotip yang baik. Seperti itu. Apakah penjelasan saya bisa diterima atau bagaimana? Untuk penjelasan saya yang tadi, apakah sudah cukup puas atau puas? Lumayan. Baik, karena pertanyaan sudah cukup lumayan banyak, jadi saya tutup presentasi siang hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.